Hai Sobat HI, welcome back to Time for Theory. Pernahkah Sobat HI mendengar sosialisme, komunisme, marxisme, atau bahkan leninisme? Apakah perbedaan pemikiran-pemikiran tersebut? Atau Sobat HI merasa pemikiran tersebut sama saja? Simak yuk penjelasannya. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, atau bahkan gerakan. Dalam sistem ekonomi, sosialisme dimaksudkan untuk menunjukkan sistem pemilikan atau pemanfaatan sumber produksi secara kolektif. Sosialisme dan komunisme seringkali disamakan, tetapi banyak pakar yang mengatakan bahwa keduanya sangatlah berbeda. Aliran sosialisme sebelum Marx dimasukkan ke dalam sosialis, sedangkan sosialisme yang dikembangkan Marx digolongkan ke dalam komunis atau Marxisme. Sosialisme sebelum Marx secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sosialisme utopis dan sosialisme komunitas bersama. Keduanya muncul karena kehidupan sosial ekonomi di masyarakat yang memiliki perbedaan sangat mencolok antara golongan kaya dan miskin. Untuk mewujudkan kehidupan yang setara, para pemikir sosialis utopis menyarankan agar sistem produksi perlu diawasi oleh lembaga pengawas yang terdiri dari industrial elite, yaitu saintis, teknisi, dan pimpinan pengusaha. Sementara itu, sosialisme komunitas bersama merekomendasikan adanya komunitas ataupun koperasi untuk menyejahterakan para anggota dan masyarakat. Sayangnya, pemikiran sosialis di tahap ini dianggap terlalu utopis dan terlalu berangan-angan. Komune dan koperasi yang disarankan juga tidak terlalu kuat bersaing dengan sistem liberal kapitalis. Oleh karena itu, muncullah pemikiran dari Marx. Di dalam karyanya yang berjudul The Communist Manifesto, Marx berpendapat bahwa sejarah masyarakat hingga saat ini merupakan sejarah pertentangan kelas. Ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Ada majikan dengan kepemilikan alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga untuk dipekerjakan. Sepanjang sejarah selalu ada golongan kaya dan golongan tak berpunya. Marx berpendapat kaum proletar atau kelas bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status mereka. Sementara itu, kaum borjuis atau para pemilik modal selalu mengeksploitasi kaum proletar. Upah yang diterima kaum proletar hanya cukup untuk menyambung hidup. Padahal, nilai dari hasil kerja para buruh tersebut jauh lebih besar daripada jumlah yang diterima mereka. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah yang diterimanya disebut Marx sebagai surplus value. Nilai surplus ini dinikmati oleh para pemilik modal. Semakin rendah upah yang diberikan pada buruh, maka semakin besar surplus atau keuntungan bagi pemilik modal tersebut. Keuntungan ini biasanya akan dijadikan investasi yang membuat mereka lebih kaya lagi. Bagi Marx, kebiasaan kapitalis atau pemilik modal tadi hanya akan membawa keruntuhan bagi kaum proletar dan bagi kaum itu sendiri. Sederhananya, semakin kaum kapitalis mengeksploitasi proletar, maka kaum proletar akan semakin miskin dan tidak memiliki daya beli atas produk. Lalu, siapa yang akan membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis? Perusahaan akan menjadi bangkrut jika barang yang dijual tidak laku. Krisis besar-besaran juga akan terjadi. Krisis inilah yang akan mengakhiri kejayaan kapitalis. Krisis tentu akan merugikan semua pihak. Maka dalam tahap ini, Marx mengharapkan adanya kaum komunis yang bergerak untuk melakukan revolusi. Revolusi bertujuan untuk melawan tatanan sosial politik dari sistem kapitalis. Setelah revolusi selesai dilaksanakan, maka Marx menyarankan program-program berikut ini. 1. Penghapusan hak milik atas tanah. Selanjutnya, program pajak pendapatan progresif, penghapusan semua bentuk hak waris, pemusatan kredit di tangan negara, pemusatan alat komunikasi dan transportasi di tangan negara, serta pengembangan pabrik-pabrik dan alat produksi milik negara.
Jika program ini telah dilakukan, maka akan tercipta masyarakat komunisme penuh secara berangsur-angsur. Lantas, bagaimana dengan Leninisme? Leninisme, revisionisme, maupun aliran kiri baru merupakan perkembangan dari pemikiran Marx itu sendiri. Pembaruan Marxisme dapat dilihat di video sebelumnya. Jadi, secara sederhana, sosialisme sebelum Marx, Marxisme, dan pembaruan Marxisme sama-sama bercita-cita untuk menciptakan masyarakat komunal atau masyarakat yang tidak mengenal perbedaan kelas atau status sosial. Perbedaannya adalah kaum sosialis sebelum Marx lebih menyarankan untuk diciptakannya koperasi untuk membuat kaum yang tidak berpunya memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup. Karena terlalu utopis, Marx mengusulkan untuk dilakukannya revolusi yang menghancurkan sistem kapitalis. Marx percaya bahwa revolusi akan terjadi dengan sendirinya karena krisis ataupun kaum proletar yang terlalu muak dengan sistem kapitalis. Pembaruan terhadap Marx berpendapat bahwa revolusi seharusnya dilakukan dan bukan ditunggu. Oleh karena itu, Lenin melakukan revolusi Bolshevik pada 1917 dan berhasil mendirikan negara komunis pertama di dunia yaitu Uni Soviet. Sementara itu, revisionisme dan pembaruan lainnya memiliki pandangan yang berbeda-beda pula mengenai revolusi. Apakah sejauh ini Sobat HI dapat mengerti? Jika tidak, jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaanmu di komentar. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.